Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul adzim. Bapak Ibu kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur senantiasa kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang maha sempurna, Tuhan yang maha pengasih, maha penyayang, maha segala-galanya, ya, yang sudah memberikan kepada kita berbagai kenikmatan, yang mana kalau kita mencoba untuk menghitung-hitung nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala, maka kita sebagai manusia tidak akan mampu untuk menghitungnya. Sebagaimana Allah berfirman, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Dan apabila kamu menghitung-hitung nikmatku, niscaya kamu tidak akan mampu untuk menghitungnya, kata Allah. Selanjutnya, kita semua ini mudah-mudahan pandai untuk mensyukuri apa-apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dengan kata lain, kita harus mampu syukur nikmat. Insya Allah, dengan kita mensyukuri nikmat-nikmat yang sudah diberikan kepada Allah kepada kita, maka nikmat-nikmat yang lain akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah pun sudah berfirman, la in sakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adabi lasadid. Apabila kamu bersyukur kepadaku, kata Allah, sungguh nikmatku akan kutambah. Tetapi kalau engkau kufur, sungguh siksaku amat keras. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ini bersyukur tidak ada habis-habisnya, tidak ada habis-habisnya. Jadi kita perbanyak syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga sholawat dan salam semoga tetap tercurah pada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW yang sudah memberikan risalah, memberikan tuntunan kepada kita, memberikan keteladanan kepada kita akan hidup dan kehidupan ini. Bagaimana seharusnya kita hidup di alam dunia ini, dan apa-apa yang harus kita kerjakan dan apa-apa yang harus kita tinggalkan di dalam hidup dan kehidupan ini. Kita senantiasa mencontoh baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita mampu untuk mencontoh aktivitas beliau di setiap harinya. Amin, amin, amin ya Rabbal alamin. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di awal tadi sudah saya bacakan yaitu surat Al-Asr, yang insya Allah berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ayat tersebut pendek tetapi mengandung makna yang cukup luas, cukup luas. Dikatakan Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Wal 'asr, demi masa, demi masa atau demi waktu. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Siapapun manusia itu hakikatnya
dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan berwasiat ataupun nasihat menasihati dengan kebenaran dan berwasiat ataupun nasihat menasihati dengan penuh kesabaran. Agar kita semua tidak tergolong orang yang rugi, mari kita sama-sama, termasuk yang kekecualian itu tadi, ya. Kita sebagai orang yang beriman, kemudian kita berusaha untuk beramal soleh. Beramal soleh itu segala amal kebaikan, dan juga kita saling berwasiat, ya, saling berpesan, saling menasihati, ya, akan yang hak. Begitu juga kita saling menasihati dengan penuh kesabaran. Tentunya kesabaran di sini baik kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala ataupun meninggalkan larangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Semua itu butuh kesabaran. Karena betapa pentingnya kesabaran itu. Dikatakan oleh Allah juga, innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Sudahkah kita menjadi orang yang sabar? Tentunya yang bisa menjawab adalah diri kita masing-masing. Ya. Tentang kesabaran ini juga Allah, ya, berfirman di dalam kitab suci Al-Quran, itu di dalam surat Ali Imran ayat 200. Ya. Jadi ada pedoman khusus supaya kita ini menjadi orang-orang yang sabar. Karena itu tadi, orang yang sabar, ya, itu beserta Allah. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Ya. Mungkin kalau kita belum bisa berbuat sabar, ya mungkin kita jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini panggilan kepada orang-orang yang beriman, ya. Keterkaitan dengan sabar ini dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, ataupun orang-orang yang beriman ini dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wa taqullaha la'allakum tuflihun. Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil kita sebagai orang yang beriman. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, sabarlah kamu dan sabarlah melawan musuhmu. Ya. Kita disuruh sabar, ya, dan juga sabar melawan musuhmu. Dan berjagalah, ya, di perbatasan negerimu, dan takutlah kepada Allah. Mudah-mudahan kamu menang ataupun sukses. Bapak Ibu kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, siapa sih musuh kita ini? Ya. Musuh kita ini sebenarnya banyak sekali, ya. Dan di antara musuh-musuh kita yang paling besar adalah memerangi hawa nafsu. Ya. Hakikatnya ya orang bilang musuh dalam selimut, ya. Karena nafsu itu tidak kelihatan. Ya. Jadi kita harus sabar, ya, dalam melawan musuhmu, musuh apapun. Nah, secara hakikat, ya, musuh yang paling besar adalah melawan hawa nafsu, memerangi hawa nafsu, ya. Termasuk setan adalah juga musuh kita, ya. Kalau memang musuh, ya perlakukan sebagai musuh, ya. Kalau setan musuh kita, ya perlakukan sebagai musuh. Kita nggak boleh mengikuti langkah-langkahnya setan, karena walaupun bagaimana setan itu adalah musuh
kita. Ya. Itu juga merupakan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala, ya, supaya kita jangan sampai mengikuti langkah-langkah ataupun rayuan tipu daya daripada setan. Ya, karena setan itu adalah termasuk musuh bagi kita, mengajak kepada hal yang tidak baik. Insya Allah kalau kita mampu ya memerangi hawa nafsu ataupun musuh-musuh kita, insya Allah, dan kita bertakwa kepada Allah, insya Allah kita akan menjadi orang yang menang. Allah pun berfirman, ya ayyuhalladzina amanu fi silmi kafah wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu aduwwum mubin. Ya, itu tadi ya. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara menyeluruh, secara keseluruhan. Ya. Jangan engkau turuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa hal supaya kita tidak terpedaya oleh tipu daya setan. Di antaranya, usahakan kita hari-hari ini ya, posisi kita dalam keadaan bersih ataupun mendawamkan wudhu kita ya. Insyaallah dengan mendawamkan wudhu, insyaallah mudah-mudahan kita dijauhkan dari tipu daya setan, iblis dan sebangsanya ya. Kemudian kita juga berusaha ya, apabila kita melaksanakan suatu kegiatan apapun harus kita awali dengan doa, karena doa itu merupakan saripati daripada ibadah ya. Amalan perbuatan apapun tanpa diawali dengan doa maka tidak dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah. Jadi mari kita sama-sama berusaha ya, kalaupun toh melaksanakan suatu aktivitas, hendaknya kita niatkan beribadah dan diawali dengan doa. Begitu juga diakhiri dengan doa. Ya. Berhati-hati dengan lisan kita, karena selamat atau tidaknya manusia sangat dipengaruhi oleh lisannya. Jadi apabila kita mengucapkan sesuatu, hendaknya kita berhati-hati jangan sampai menyinggung perasaan orang lain ya. Jadilah orang yang bijak. Orang bijak itu adalah orang yang berpikir sebelum melaksanakan suatu aktivitas ataupun kegiatan, agar tidak menyinggung perasaan, agar tidak merugikan orang lain. Jadi tidak sembrono ya. Tidak sembrono. Kalau orang sembrono itu kadang-kadang mereka berbuat tanpa ada berpikir yang matang terlebih dahulu akan untung ruginya. Sehingga orang sembrono itu kebanyakan ya penyesalan di kemudian hari. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai manusia tentunya tidak lepas dari salah, khilaf dan dosa. Usahakan kalau kita bersalah ya, pada orang lain, sesegera mungkin kita minta maaf dan mengakui kesalahan kita. Jangan justru ya, membuat suatu argumentasi padahal kita sudah tahu ya, bahwa kita ini salah. Ya, jangan sampai istilahnya itu gara-gara gengsi kita mempertahankan suatu pendapat ya, dengan meyakinkan orang-orang sekitarnya, padahal kita sebenarnya tahu bahwa kita ini salah. Itu jangan sampai seperti itu. Terimalah ya,
akan kekurangan kita. Akuilah memang salah dan sesegera mungkin harus minta maaf kepada lingkungan, kepada orang-orang yang ada di sekitar kalau kita memang salah. Di samping itu tentunya kita harus banyak-banyak beristighfar, ya. Harus banyak-banyak beristighfar. Karena pernah seseorang mengadu kepada Rasulullah SAW akan berbagai masalah, ya. 3 orang yang punya masalah yang berbeda mengadu kepada Rasulullah SAW. Jawab Rasulullah, berbanyak istighfar. Tiga-tiganya dijawab sama, ya, berbanyak istighfar dan berbanyak istighfar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalaupun toh kita mengalami suatu musibah, itu ada baiknya wajiblah kita mengucap innalillahi wa inna ilaihi raji'un, bahwa kita ini, ya, dari Allah dan sesungguhnya kita juga akan kembali ke Allah. Terlebih kalau ada orang yang meninggal, ya, kita kesandung pun, ya, kita juga mengucap innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada kejadian-kejadian yang luar biasa di perjalanan, kita mengucap innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau ada musibah misalnya, ya, ada gunung meletus, ada banjir, ada longsor, ya, segala macam, kita nggak ada salahnya mengucap innalillahi wa inna ilaihi raji'un, bahwa sesuatu itu adalah memang, ya, dari Allah kembali ke Allah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun kalau kita melihat sesuatu kemaksiatan, ya, kita juga baca istighfar, kemudian kita baca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya, namanya kehidupan, ya, kadang-kadang ada yang melakukan suatu perbuatan yang tidak baik. Segera kita tentunya istighfar dan mengucap la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hidup di dunia ini apa depan kita Al-Quran dan hadis, ya. Rasulullah SAW sudah tegaskan, aku tinggalkan 2 perkara kepadamu yang apabila kamu berpegang, ya, teguh kepada 2 perkara tersebut, maka kamu akan selamat untuk selama-lamanya. Dan 2 perkara yang dimaksud adalah Al-Quran dan hadis, ya. Jadi upayakan kita ini di samping melakukan aktivitas tersebut, kita juga membaca, ya, apa isi kandungan Al-Quran, apa isi kandungan al-hadis tersebut, karena itu kunci daripada ibadah kita, ya. Jangan hanya, maaf ini, ya, jangan hanya membaca Al-Quran itu di bulan Ramadan saja, ya, tapi usahakan setiap hari kita membaca Al-Quran, ya. Syukur-syukur 1 hari 1 juz, sehingga setiap bulan kita khatam Al-Quran. Entah bagaimana caranya, ya, tentunya kita berusaha. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Di samping itu juga kita harus menjaga ibadah sholat kita, karena ibarat suatu kepala, ya, maka kepala ibadah itu adalah sholat, ya. Amalan apapun, ya, kalau tidak ada sholat, ya, maksudnya kalau dia tidak sholat, ya, amalan apapun insya Allah akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau orang yang tidak sholat, insya Allah perbuatannya, ya, tentunya akan dikata sia-sia menurut pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi walaupun bagaimana, ya, laksanakan, ya,
ibadah sholat sebagaimana Rasulullah SAW melaksanakan ibadah sholat. Kalaupun Rasulullah melaksanakan sholat 5 waktu berjamaah di masjid, ya mari kita sama-sama mencoba untuk mengikutinya. Ya, mengikutinya. Syukur-syukur sepanjang hayat kita punya niat untuk beribadah sholat 5 waktu secara berjamaah. Karena Rasulullah sepanjang hidup juga melaksanakan ibadah sholat berjamaah, sholat wajib khususnya berjamaah. Dan juga sholat Rasulullah itu pada awal waktu. Kita laksanakan juga puasa Kita juga melaksanakan ibadah zakat Kalaupun toh sudah berumah tangga suami istri harus masing-masing yang suami harus istilahnya itu sayang pada istrinya, yang istri harus patuh ataupun taat kepada suaminya. Juga berbakti kepada orang tua, kalaupun toh sudah suami istri tentunya berbakti kepada keempat orang tua, termasuk ibu bapak kandung dan ibu bapak mertua. Itu wajib tidak ada istilahnya itu pembeda hukumnya sama, bakti kepada mertua dan bakti kepada orang tua kandung sama. Jangan sampai kita berbuat durhaka pada mertua ataupun pada orang tua kita sendiri. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di samping itu kita tidak boleh membenci kepada orang lain. Sayangilah musuhmu, cintailah musuhmu, karena dengan kita mencintai, menyayangi musuh, kita akan tahu akan kelemahan-kelemahan kita. Ini kalau manusia, tapi kalau setan itu musuh, nggak perlu kita sayangi perlakukan sebagai musuh. Jangan kau ikuti langkah-langkah setan, karena itu setan itu musuh nyata bagimu. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin sedikit itu tadi ulasan yang mana walaupun sedikit mudah-mudahan menggugah hati kita. Semoga aja amal ibadah kita sepanjang hari selama hayat masih dikandung badan, mudah-mudahan meningkat dan mudah-mudahan kondisi kalau kita akhir hayat dapat husnul khotimah. Amin 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 ya rabbal alamin. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Lebih kurang saya minta maaf. Saya akhiri bila walidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.